Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Dan hari ini tema readingan kita apa? Oke, tema readingan kita adalah ada seseorang yang susah banget ngehubungin kamu. Ya, hatinya lagi menggalau, pikirannya lagi nggak jelas ya. Maafin, malah nggak kelihatan. Pikirannya nggak jelas ya, banyak melamun, banyak overthinking, perasaannya sayang banget sama kamu saat ini, tetapi susah banget dihubungin ya. Entah ada apa yang sedang terjadi di kamu. Itu yang saat ini tema readingan kita. Ada yang menggalau ya, sulit untuk menghubungi kamu. Kenapa? Karena mungkin di sini aku lihat ya. Kita lihat nih, kenapa sulit menghubungi kamu. Oke, kenapa sulit menghubungi kamu, teman-teman di sini? Karena kamu sudah punya pasangan ya, karena kamu sudah punya sudah berkomitmen gitu. Jadi dia sulit ya buat nunjukin perasaan dia sama kamu ya. Hari ini dia punya perasaan yang cemburu panas banget karena melihat kalian ya. Mungkin beberapa hari belakangan ini dia sering banget ngunjungin media sosial kamu yang tentunya membuat dia perasaannya jadi panas ya. Memang sebenarnya semua ini tidak benar dia lakukan, tetapi perasaannya sudah terlanjur sayang dan suka atau tertarik kepada kamu sehingga dia tidak bisa menyudahi hal tersebut ya. Dan seseorang ini adalah orang yang baru saja datang di dalam kehidupan kalian saat ini ya. Dia sudah memiliki perasaannya udah lama sebetulnya, tetapi dia sudah beberapa minggu ini ya, obsesinya semakin lama semakin besar ya. Ini yang membuat dia saat ini betul-betul berada di dalam kebingungan karena perasaan dia ya. Dia takut sih mau ngehubungin kamu, makanya dia kayak, apa ya, kayak galau gimana sih, berantakan. Kesel gitu ya, nggak bisa terhubung sama kamu. Dan seseorang ini tahu kamu sudah berkeluarga, tapi dia kenceng hatinya untuk mengatakan tersebut kepada kamu, tapi dia belum punya nomor handphonemu atau media sosial kamu doang yang dia punyai ya. Oke, kita lihat lagi akan seperti apa jika kalian terhubung. Akan seperti apa jika kalian terhubung. Oke, di sini kedepannya jika kalian terhubung juga banyak perselisihan terjadi ya. Nanti seiring waktu berjalan sikap dia banyak berubah ke kamu ya. Dan di sini ada nanti yang namanya saling blokir-blokiran ya. Tetapi hubungan ini akan terus berjalan dan akan lama berjalannya. Kenapa? Karena kamu juga nanti akan menaruh perasaan sayang sama dia, dan aku lihat di sini akhirnya hubungan kalian pun diresmikan. Jadi nanti kedepannya kalau udah kenal kamu ya, ini hubungannya akan bertambah dekat ya. Dan di sini aku lihat kalian akan sering bersama atau bertemu ya. Aku lihat juga di sini teman-teman, karakter orang ini keras dan dia juga terlihat mudah cemburuan dan mudah curiga. Hati-hati ya. Dan kedepannya bagaimana? Aku lihat ada perjalanan yang cukup baik ya, yang cukup bagus di mana kamu dan dia akan selalu bersama. Yo, tuh dalam sebuah hubungan. Nih sering ketemuan nanti guys tuh ya. Aku lihat dia orangnya curigaan banget tuh sama kamu. Maaf ya, ini pemarah orangnya, hati-hati ya. Dia pemarah, cemburuan karena takut kamu diambil orang. Tetapi hubungan ini ke depannya lagi di atas 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun akan ada kesulitan dalam berjalan ya. Kenapa? Karena nanti akan tambah susah
gerak-geriknya akan diketahui oleh pasangan kamu gitu ya. Hati-hati, meskipun begitu perasaan dia tidak surut dan kamu juga begitu, sama-sama suka, sama-sama mencintai, tapi sayang komunikasi tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Pada akhirnya tidak saling berkirim kabar karena di sini sering bertengkar ya. Dianya juga orangnya cepat marah, jadi kamu juga pusing mungkin bagaimana cara bicara dengan dia, tidak bisa diluruskan, tapi perasaannya kamu tetap kenceng sama dia dan juga dengan dia ya. Kalian sama-sama saling mencintai gitu ya, dan takut kehilangan, sama-sama takut kehilangan. Dan karena ada orang baru juga nanti yang akan berada di hubungan ini yang akan merusak komunikasi kamu dan kepercayaan kamu terhadap dia, sehingga nanti sering banyak berantem antara kamu dan dia ya. Tetapi yang aku lihat memang cintanya cuma sama kamu ya, sering ngelamunin kamu, dia sudah jatuh cintanya udah sejak lama dan kamu juga suka sama dia. Pada akhirnya kalian bersama. Kita lihat ya, ini kemungkinan juga ada kartu pemisah ya. Kemungkinan di sini akan ada yang single parent atau mungkin berpisah ya. Apa yang terjadi kita lihat di kartu tarotnya. Kita lihat seperti apa ke depannya teman-teman. Di sini gini ya teman-teman, nanti aku beresin ya. Oke. Dan di sini aku lihat ke depannya gini. Dia ya, kemungkinan dia atau kamu yang single ya, single parent di sini sudah menikah, sudah pernah menikah gitu ya. Akhirnya kamu bertemu dengan dia, seseorang yang ternyata juga sudah memiliki pasangan ya, sudah sama-sama memiliki pasangan nih. Tapi kamu yang singlenya ya, langsung nggak lama kamu tuh single dan hubungan kalian bersama ya. Di sini halangannya adalah masa lalunya ada di kamu. Jadi halangannya ke depan adalah masa lalu dari kamu yang akan membuat banyak masalah dalam perjalanan hubungan ini ya. Tapi karena sikapnya dia juga dewasa teman-teman ya, sikapnya seseorang yang saat ini kita bacakan ini dewasa ya, penyabar, penyayang gitu, dan dia memang sayang banget sama kamu. Dan aku lihat dia juga sudah single, jadi kalian sama-sama ya di sini sama-sama single pada akhirnya ya, cabut dua-duanya dan kalian bersatu di sini, dan kalian berdua bersatu ya. Tetapi tar dulu, kita buka dulu kartunya semua yuk. Aku kalau nggak dibuka susah. Oke, satu kartu lagi ya. Oke, di sini ya teman-teman, di sini kan keduanya sudah memiliki pasangan, sudah memiliki keluarga, tapi salah satunya aja yang udah punya anak ya, satunya belum. Ini akan bersama nanti ya, mungkin di kalian bertemu ini tidak terlalu lama gitu menjalin hubungannya, sekitar 3 bulan atau 2 bulan kenalan, terus tidak lama melangsungkan pernikahan. Ini karena ada kedekatan yang sangat apa ya, yang sangat erat gitu, udah ada chemistry, udah ada apa ya, dari kamunya udah emang suka banget gitu, dianya juga ya. Akhirnya gayung bersambut kan, pada akhirnya bersama dan melangkah untuk masa depan berkeluarga ya. Aku lihat mungkin untuk yang laki-lakinya ini sudah masih punya apa namanya, masih punya pasangan dan ada anak ya, kamu mungkin tidak gitu, atau kamu adalah yang sudah punya anak dan dia belum ya. Di sini nanti masa lalunya ini akan nguber gitu loh ya di sini. Karena apa? Karena diputusinnya atau diceraikannya atau udahannya ini nggak jelas, ditinggal gitu aja, membuat mungkin pasangan dari kamu atau pasangan diri dia tuh sering ngejar, minta kepastian, sering ngejar kenapa begitu ya. Pada akhirnya akan seperti apa ya, akan bersama kamu sama dia. Tetapi nanti perjalanannya aku melihatnya ya di sini kamu sering ditinggal gitu, kamu sering ditinggal. Tapi kalau kamu di sini adalah laki-laki, di sini ya kamu laki-laki ya, dan dia nih perempuannya yang sudah punya yang belum punya anaknya ya, mungkin kamu juga akan sering pergi ya, akan sering pergi menemui
keluarganya gitu. Itu nggak bertahan lama sih kalau aku lihat di sini, karena The Empress ya, kemungkinan si cowoknya ini mungkin juga akan meninggalkan si pasangannya gitu. Teman-teman semuanya, kalau tidak resonate jangan di apa namanya tuh, jangan di skip ya, dengerin dulu, siapa tahu ini ada masukan atau memang ada something yang kalian mungkin apa ya, seirama mungkin ya, ada yang sama. Kita lihat lagi ya teman-teman. Oke, nanti di dalam kehidupan kalian berdua nih ya, kan terjadi sebuah pernikahan, kalian berdua menikah ya. Tetapi nanti si pasangannya salah satu ada yang sering keluar gitu loh, yang menemui, mungkin yang laki ya, menemui si keluarganya. Tapi nggak lama kemudian di sini juga akan berpisah ya. Di sini capek soalnya dia megang dua gitu, capek, pada akhirnya berpisah dia dengan orang yang lebih dulu dari kamu ya, mungkin dengan pasangannya ini dia berpisah ya, meninggalkan. Nah, di sini aku lihat ya, dia mendatangi kamu, tetapi memang aku lihat orangnya pendiam ya. Orang pendiam, tidak banyak bicara, dan juga dia suka apa namanya, memberikan perintah atau sering memberikan aturan, tetapi dia juga orang yang sangat tidak senang dengan kebohongan ya. Itu yang aku lihat ya. Padahal saya udah sering berbohong ya kalian, tapi dia tidak senang berbohong katanya ya. Oke, kita lihat lagi. Ini akan mengalami masalah yang sama seperti masalah yang ada di hubungan dia dengan pasangannya ya. Nih, ntar salah satunya mungkin akan ribut besar dan akan kecewa keluar dari apa namanya, kediaman rumahmu ya. Misalkan kalian sudah hidup bersama, sudah menikah, sudah bahagia, dan nanti ada suatu peristiwa yang bikin kalian bertengkar ya. Ini mungkin ada rasa kecemburuan dari pihak perempuan kepada laki-laki, yang laki-lakinya ini mungkin masih sering berkabar dengan orang di masa lalunya, sehingga membuat dia cemburu, pada akhirnya sering berantem, dan ini berantemnya lumayan ya, keras banget gitu ya. Tetapi lagi salah satu dari kalian ya ada yang pergi gitu. Kenapa? Karena sering digosipin sama orang, sama masyarakat gitu, yang membuat ke salah satunya mungkin ada yang introspeksi diri, merasa malu, merasa nggak apa ya, merasa kurang kuat lah di dalam hubungan ini ya. Ternyata gitu, memang ada perbedaan agama juga di hubungan ini. Tetapi ya hebatnya, tahu nggak sih, di sini hubungannya kuat banget. Hebatnya di sini hubungannya kuat banget tuh. Ya, di 4 kartu terakhir di sini sering digosipin tentang hubungan ini ya, hubungan yang terjalin ini, yang sudah resmi ini, pada akhirnya sering digosipin, sering diomongin sama orang-orang, tetangga, temen gitu ya. Tetapi yang aku lihat dari mental kamu, kamu terlihat begitu kuat dan tegar karena kamu sudah banyak pengetahuan ya, dan seseorang yang menjadi pendamping kamu ini juga sangat cukup kuat secara mentalnya. Ya, secara dia juga orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan, orang yang mempunyai jabatan. Dia terkenal punya pekerjaan yang bagus, punya keahlian atau kepintaran ya, makanya dia di perusahaan atau di tempat dia bekerja, dia bukan orang sembarangan ya. Dan karena dia punya kekuasaan itulah kamu pun memiliki karakter yang berbeda ya. Kamu juga orang yang pintar di sini. Secara intuisi, kamu juga di sini dikenal sebagai orang yang tidak mudah baper, tidak mudah terhasut orang lain gitu, dan kamu cukup kuat sehingga orang-orang yang membicarakan kamu tuh banyak yang berjatuhan, banyak yang mengalami kehancuran. Kok bisa sih sebahagia ini? Ini bukan kata aku, tapi kalian lihat sendiri dari kartu tarotnya ya. Ini aku lagi mengartikannya. Secara aku terlihat bahwa di akhir bukan di akhir ya, dalam perjalanannya di atas usia pernikahanmu yang memasuki usia 2 tahun ya, mungkin kamu juga di sini mendapatkan suatu karunia atau ada rejeki ya, rejeki besar, entah mungkin itu kamu hamil, entahkah itu ada kenaikan pangkat. Yang jelas aku lihat di sini ada rejeki besar yang membuatmu bahagia dan memperkuat hubungan pernikahan ini. Meskipun di sini ada perbedaan agama,
atau beda suku bahasa atau adat istiadat atau beda negara ya teman-teman ya, atau beda usia yang cukup jauh yang membuat mabuk pasti di dalam rumah tangga ini, karena kacau di dalam hubungan berpasangan ini karena perbedaan ini yang cukup. Meskipun begitu, perbedaan yang cukup jauh, yang cukup nggak masuk di akal tersebut, hubungan ini kuat. Karena apa? Karena ada perasaan cinta. Jadi si dia ini sangat mencintai kamu. Dia mempertahankan kamu mati-matian di saat orang lain menyerang kamu, menghina kamu, merendahkan kamu ya, menjatuhkan kamu sedemikian rupa. Dia membantu kamu dan menjadi pelindung buat kamu ya, sehingga di sini hubungan ini memang juga memiliki potensi untuk hancur, tetapi karena dianya kuat cintanya sama kamu sehingga ini berhasil diselamatkan oleh dia ya. Dia tuh sayang banget sama kamu, tapi kalau di kamunya sendiri aku ngelihat memang tipenya memang si ini ya, tipenya memang si yang di pertama ini Seven Sword ya. Orangnya tuh memang suka suka merajalela, ngerti kan? Suka suka lihat-lihat ke belakang, kamu juga suka ngelihat mungkin masa lalu gitu ya, atau orang-orang yang baik sama kamu tuh selalu selalu diberi perhatian, jadinya nanti dianya cemburuan gitu ya, marah, akhirnya bertengkar, tapi nggak nyampe bercerai. Dan di sini aku lihat nanti di usia mungkin ini apa ya, sepertinya usia pernikahanmu mencapai beberapa tahun ke depan gitu ya, kamu ini akan menjadi orang yang pinter kalau aku lihat ya. Bukan sebagai orang yang biasa ya, mungkin bisa apa ya, memperdalam spiritual, tapi bukan karena belajar atau berguru ya, tapi yang aku lihat mungkin kamu dapat anugerah ini gitu loh. Kemampuan kamu ini sebenarnya udah ada, cuman semenjak dengan dia kan dia sering banyak ujian berat dan akhirnya kamu muncul keahlian itu yang menyebabkan kamu pada akhirnya menjadi orang yang terkenal ya, the lovers ya, pada akhirnya kamu disukai orang banyak gitu. Dan kita lihat ya, ini bisa kamu bisa dia, tapi ini yang akan terjadi, aku lihatnya seperti itu. Dan kuat banget sih gitu kemampuannya, karena aku lihat di sini mungkin ada leluhur ya yang menjaga. Memang leluhurnya ini sini adalah yang laki-laki dan juga perempuan usianya tua ya, keduanya usianya tua ya. Dan aku lihat energinya adalah kamu memang seperti seseorang yang bisa mengendalikan orang lain secara lisan dan pikiran ya. Kamu bisa mempengaruhi orang lain dengan lisan kamu, orang lain nurut sama kamu, orang lain bisa gitu ya mempercayai, sehingga mungkin banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan, misalkan dia sakit atau sedang membutuhkan jalan keluar, kamu tuh bisa memberikan bantuan, memberikan jalan keluar, menyembuhkan orang. Mungkin saja kamu sebagai seorang tabib di sini ya, sebagai seseorang yang mungkin diberikan kemampuan ekstra gitu sama Tuhan ya. Secara tidak langsung ini akan berjalan di saat perjalanan pernikahan kamu dengan dia ya, banyak keistimewaan yang muncul gitu di saat peperangan antara kamu dengan pasangan kamu yang saat ini sudah menikah dengan kamu yang ini ya. Terus banyak bertengkar, kamu juga banyak mungkin bangun malam ya. Karena apa? Kamu sebenarnya juga pingin pergi karena sering bertengkar mulu, karena gosip ini awalnya nih ya gitu. Pada akhirnya kamu mampu untuk keluar mengatasi semua permasalahan. Kenapa kamu bisa keluar? Di sini ada the word pengalaman kamu mungkin selama beberapa tahun ini, nggak nyampe bertahun-tahun ya. Ini tahun awal, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi nanti menginjak tahun mungkin kelima atau keempat ini kalau belum terjadi, kalaupun lagi terjadi nih, kamu nggak akan sampai bercerai gitu ya. Nanti di sini akan ada proses ya, di sini banyak keilmuan yang masuk ke dalam kehidupan kamu pribadi, ke kamu doang ya, ke kamu nih, kamu yang dengerin aku laki-laki, berarti kamu, kalau kamu perempuan kamu ya, atau mungkin ini bisa jadi ada di dianya ya. Jadi banyak keilmuan yang masuk nanti, dari kamu akan semakin lama akan semakin dewasa, dan kamu akan masuk ke dunia spiritual, atau kamu akan mendalami sendiri dari kamu banyak beribadah. Nanti kamu akan banyak beribadah, banyak mendekatkan diri, karena kamu capek bertengkar, diomongin orang, kamu butuh
kamu butuh penguat, pada akhirnya kamu mendekatkan diri pada yang kuasa, dan banyak sekali yang terjadi di dalam kamu itu berdoa, dan kamu nggak berdoanya nggak sia-sia dan nggak asal-asal. Jadi itu terbukti nyata dan ada hasil ya. The word di sini aku lihat kamu semakin kuat pemikiran, semakin pintar bicara, tapi bukan untuk menundukkan orang, membohongi orang, tapi sebenarnya untuk membersihkan nama baik kamu, tapi secara perlahan-perlahan, perlahan-lahan gitu ya. Nanti rezeki kamu naik, semua segala sesuatu yang jelek dari kamu terhapuskan dengan sendirian karena ilmu yang kamu miliki di sini. Bukan ilmu goib ya, tapi ada ilmu dunia yang orang lain tuh ke kamu tertarik. Entah kenapa di beberapa tahun kemudian ya, kamu tuh akan menjadi menonjol di antara orang kebanyakan. Ya, karena kamu juga di sini sering berpuasa, mungkin juga sering bangun tengah malam ya, semakin kuat kamu bisa mendengarkan suara alam semesta di malam hari, kamu semakin stabil keadaan kehidupan kamu ya, dan keluarga yang baru kamu jalani ini ya. Semakin kamu pintar, semakin banyak orang yang datang di sini, banyak orang yang datang, banyak orang yang bertanya, dan kamu tempatnya mencari ilmu orang-orang kebaikan, tapi bukan kamu membohongi. Di sini tidak ada kartu yang seperti itu ya, karena di sini balance, dan pada akhirnya orang menjatuh cinta karena apa? Terbukti dari ucapanmu itu benar-benar ada bukti penyembuhan, ada bukti penyelesaian dari suatu masalah, sehingga orang lain suka terhadap kamu gitu ya. Rezekinya dengan orang ini memang ternyata kamu mendapatkan seseorang yang sudah memiliki pasangan, dan kamu juga sudah punya pasangan, dan pada akhirnya kalian bersatu, dan hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, percaya atau tidak, ini yang akan terjadi jika memang kamu berada di posisi ini. Yes apa enggak? Bener ya? Karena aku tahu pasti iya. Ya kan? Nah, di sini nanti kamu akan punya keturunan ya, mungkin anak laki-laki dan anak perempuan. Kehidupannya akan jauh lebih baik di usia masuk ke 10 tahun. Ya, spiritual kamu semakin naik, dan nanti pun pasangan kamu akan mengikuti, akan memiliki kemampuan atau ketularan kamu lah ya, dalam bisa berbuat seperti itu. Dan nanti kamu akan menyatu dengan alam. Aku lihat nanti akan pindah tempat tinggal ya, di tempat tinggal yang lapang, yang sepi. Di situ mungkin tempat kamu ya yang terbaik ya, menyatu dengan alam, dan kehidupan kamu akan beranjak atau berangsur-angsur membaik dan berkelimpahan. Mau percaya apa enggak, itu yang terjadi ya. Intuisiku mengatakan seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan di kartu Lenormand, Oracle ya. Oke, pesan semestanya apa? Oke, pesan semestanya guys, di sini kamu mungkin akan memakai topeng ya, terhadap pasangan kamu, tapi ini bukan untuk mengelabui dia. Lagi-lagi ini hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak bisa direndahkan, diremehkan, dikucilkan oleh pasanganmu, sehingga pasanganmu bisa menghargai kamu, menghormati kamu, dan bisa mengetahui batasan-batasannya, sehingga kamu di sini menjadi orang yang kuat dengan topeng yang kamu pakai. Topeng ini dipakai untuk melindungi kamu, karena aku lihat di sini ada malaikat yang selalu berada di sisi kamu untuk menjaga kamu berkata dan berpikir yang baik, sehingga pasangan kamu saat ini bisa menurut sama kamu dan tidak meremehkan atau tidak menyepelekan kamu ya. Kamu itu akan dijaga gitu ya, karena aku lihat mungkin karena spiritnya kamu naik gitu ya, spiritualnya bagus, pada akhirnya kamu seperti banyak pertolongan gitu ya dari alam yang tidak terlihat. Oke, kita lihat lagi guys, apa sih pesan semestanya, kita lihat lagi guys. Ini akan memakai topeng pesan semesta, maksudnya kamu ngasih tahu ke kamu gitu ya. Oke, nanti kalian akan melewati banyak proses kehidupan yang menyakitkan ya dengan pasangan kamu yang sekarang ya, dan di sini nanti akan semakin kuat ya, tidak akan sampai berpisah sih aku lihat ya.
Karena salah satu di antara kamu, mungkin kamu atau dia yang memiliki cinta yang sangat besar banget gitu ya, sehingga nanti akan tumbuh chemistry-nya, karena nanti hilang karena banyak masalah yang datang tuh, cintanya hilang gitu ya, terus pada akhirnya nanti akan menjadi kuat lagi gitu. Jadi karena salah satunya ada yang mengalah, dan ya seperti yang aku bilang tadi, akan ada pernikahan gitu, dan kamu akan memakai topeng kebesaran kamu yang membuat kamu dihormati di masyarakat ya, karena ini ada yang membantu. Awalnya mungkin kamu juga depresi ya dengan banyaknya omongan, dan kamu juga mungkin ada apa ya, pasanganmu hamil atau kamu yang hamil gitu ya. Jadi kan kamu harus menjaga diri kamu untuk tetap kuat, dan pernikahan ini nggak mungkin dihancurkan ya kan, nggak mungkin dong gitu ya, akan ada perbaikan nih, tuh ada reconciliation-nya ya. Jadi nanti kalau udah semua keluar gitu ya, penderitaan semua, terus kamu akan memakai sebuah topeng, dan topeng ini adalah untuk menyelamatkan kamu gitu ya, membuat kamu tidak diremehkan oleh pasangan, dan semakin lama pasangan kamu akan mengerti kamu dan akan mendukung dan mensupport kamu ya. Dan pernikahan ini akan menjadi tampak lebih kuat, dan kayak kalian tuh lama kelamaan akan serasi, karena pemikirannya ya, pandangannya akan sejalan di beberapa tahun kemudian ya, akan ada perbaikan selama bertahun-tahun, dan akan menjadi lebih baik kehidupannya ya. Dan aku lihat memang itu akan terjadi di dalam waktu dekat ini, dan mau percaya atau tidak ya, itu ada di tangan teman-teman ya. Aku hanya memberikan informasi seperti ini. Kenapa sih ini terjadi di dalam kehidupan kamu, dan nggak mungkin dong Nyimas Mada ini terjadi ya. Tuh lihat, pas live kalian diketemukan lagi, akhirnya menikah dalam keadaan kalian sedang tidak sempurna, sama-sama sudah memiliki pasangan, pada akhirnya apa? Diketemukan, karena kekuatan cintanya memang benar-benar gitu, nggak salah satu aja yang jatuh cinta, tapi memang komitmen, dua-duanya suka, dua-duanya sayang, jadi beneran gitu, akhirnya terjadilah nih the treat ini seperti itu. Kalau orang yang sudah berjodoh ditakdirkan oleh alam semesta untuk bertemu dan menjadi pasangan suami istri. Aduh, keren. Tapi ini rising dari zodiak Aquarius ya. Wah, Aquarius nomor 1. Aquarius, ada Sagittarius, ada Pisces, Leo, Cancer, Aries, Gemini, ada Taurus, Leo, Aries ya, terus Sagittarius, Virgo, Pisces, Aries lagi, ada Taurus, Capricorn, Gemini, dan ada Pisces ya. Buat teman-teman semuanya, ini hanya pembacaan kartu, jangan terlalu apa ya namanya ya, jangan terlalu berontak lah. Aku takut kalian stres ngedengerin omongan aku, tapi aku tuh terbawa sendiri dari kartunya. Oh my god, jadi aku membacakannya sesuai dengan yang saya lihat. Oke. Dan ada lagi nggak kartu yang mau aku bukain? Ada. Ini kartu bottom of the decknya ya, ada Eight of Pentacles. Jadi ini adalah pesannya buat kalian kalau memang sudah akan menikah dan akan mempunyai keturunan. Hati-hati di keuangan, karena kalian akan diuji juga nanti di keuangannya ya. Pada akhirnya nanti kalian berdua akan bekerja sama dan saling fokus ya. Aku lihat tidak akan ada yang saling mengganggu. Salah satu di antara kalian kan ini sudah ada yang sudah punya anak, ada punya keturunan. Jadi kamu nanti mungkin ya di antara kalian ini tidak akan ikut campur dalam hal urusan keturunan ini, dan akan bertanggung jawab kepada si keturunannya. Dan disinilah ya kamu akan membebaskan dia dalam berbagai hal dan memberi kepercayaan. Dan begitupun kamu bekerja keras di sini untuk menghasilkan uang. Mungkin kamu juga punya keilmuan atau keberlimpahan dari pengetahuan yang dibawa oleh leluhurmu, tanpa sengaja dapat anugerah dari segala macam ujian yang terjadi di dalam pernikahan ini. Ini juga mungkin akan membawa kamu kepada keberlimpahan rezeki dengan mudah ya, tidak terlalu usaha keras-keras, kamu udah dapat gitu, udah dapat finansial atau apa ya namanya, rezeki yang mudah didapat gitu ya.
nggak terlalu menyedihkan hidupnya, maksudnya gitu. Jadi karena adanya kelebihan, karena adanya anugerah tersebut membuat kamu tuh seperti rileks dalam berpikir, sabar dalam bertindak, meskipun kamu terbilang orang yang sangat emosi tinggi. Kalau kulihat kan di Pentacle ini punya ambisi yang tinggi ya, pengennya serba perfect, rapi gitu, detail gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan keinginan atau penglihatan kamu yang rapi, banyak kotor, misalkan banyak berantakan, tidak beres pekerjaan, kamu pasti marah, emosi, pengen perang. Ya, tetapi semua nanti kamu kerjakan semuanya ya, yang rusak, yang sakit, yang banyak masalah dengan tangan kamu, usaha dengan pemikiran kamu akan menghasilkan rezeki buat kamu juga. Pada akhirnya kamu punya penghasilan yang melebihi pasanganmu gitu. Ya, di sini ada inisialnya ya, teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala ucapan yang aku bawain. Kalau ada yang tersinggung dimaafin ya, tolong please banget. Satu lagi, jangan pernah mengatakan hal-hal yang jelek kepada orang lain, karena itu akan menimpa kita ya, mau dia buruk mau enggak. Telusuri dulu kebenarannya, atau lebih baik tidak usah bergosip, karena itu akan 100% mengenai kita atau keturunan kita ya. Kalaupun kamu sudah punya pasangan, sama-sama sudah memiliki pasangan, kalau salah satunya tidak kuat cintanya, maka kamu yang akan menderita. Tapi kalau keduanya seperti ini, sama-sama kuat, maka penantian yang mungkin sudah bertahun-tahun akan jadi kenyataan dan akan berhasil dan diuji lagi oleh Tuhan. Dan ya begitu deh, pada akhirnya aku bisa mengatakan bahwa nanti di usia pernikahan mungkin sudah 10 tahun akan ada keberkahan, keberlimpahan ya. Mau percaya atau nggak percaya, tapi ini hasilnya nih, nanti akan banyak gitu dari hasil kerja keras ya. Kalian berdua bekerja sama gitu, bekerja keras untuk saling melengkapi gitu ya. Terus juga tidak ikut campur dalam urusan masing-masing, sehingga akan berjalan dengan baik. Meskipun di sini jarang komunikasi kalian nih, jarang ngobrol, tapi yang terjadi adalah kuat, semakin kuat gitu tuh. Hubungan kalian tuh semakin kuat. Banyak bertengkarnya lagi nih. Walaupun banyak bertengkar, tapi tidak membuat kamu bercerai atau berpisah ya, gitu guys ya. Kamu selalu menjaga, dia juga selalu menjaga agar tidak sampai bercerai, karena dari awal aja udah susah gitu ngedapetinnya. Maka pada akhirnya kalian mengingat kepada hal tersebut ya. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati video ini. Ambil baiknya, buang yang buruknya ya. Jangan salah paham, semua ini karena kita sedang berada di dunia tarot, dunia bawah alam sadar, intuisi selalu bekerja di dalamnya. Oke, bye bye semuanya, sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu teman-teman.